Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, always happy, and always healthy in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School Online Classroom. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab yang kedua. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdomnya tentang plantae, fungi, dan animalia. Kita langsung saja ya. Pertama ke kingdom fungi atau jamur. Dulunya, fungi atau jamur ini menjadi satu kerajaannya dengan kerajaan tumbuhan atau plantae. Tapi setelah klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker, fungi dipisahkan dari kerajaan tumbuhan. Karena fungi memiliki ciri-ciri khusus yang jauh sekali berbeda dengan ciri tumbuhan hijau pada umumnya. Nah, ini dia ciri-ciri tumbuhan fungi. Yang pertama, fungi sudah merupakan sel eukariotik, artinya sudah memiliki inti sel. Fungi memiliki multiseluler atau tersusun atas banyak sel, tapi ada juga fungi yang uniseluler atau satu sel. Fungi bersifat heterotrop. Heterotrop artinya makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau harus mendapatkan makanan dari organisme lain karena fungi tidak punya klorofil. Yang keempat, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Nah, inilah alasan besar kenapa fungi dikeluarkan dari kelompok kerajaan tumbuhan. Yang kelima, tubuhnya berupa hifa. Hifa itu seperti kumpulan-kumpulan benang. Jadi kalau kita bayangkan tubuhnya fungi di dalam jamur itu seperti benang-benang kusut. Terdapat miselium. Miselium itu adalah kumpulan dari hifa. Tubuhnya dilindungi oleh zat kitin. Nah, ini juga yang mengeluarkan dari kelompok tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan, sel-sel tumbuhan disusun dinding selnya oleh zat selulosa. Sedangkan kalau jamur disusun oleh kitin. 8. Hidupnya di tempat yang lembab dan kaya dengan zat organik. Nah, kita lanjutkan ke pembagian kelas dari jamur atau fungi. Fungi sendiri terbagi ke dalam 4 kelas. Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, ini dia tabel ciri-ciri perbedaan setiap kelas. Yang pertama, kelompok Zygomicota. Zygomicota memiliki ciri punya spora seksual yang disebut dengan zygospora. Nah, bentuk dari jamur-jamur ini seperti ini ya. Untuk kelas Zygomicota ini, jamur-jamurnya itu mikroskopis ya, Nana. Ini bentuk yang saya tandai ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop ya. Kemudian hipanya itu tidak bersekat dan sensoitik. Kemudian contoh dari Zygomicota ini adalah jamur Rhizopus. Kemudian ada Mucor mucedo. Dan berikutnya kelas Ascomycota. Ascomycota mempunyai spora seksual disebut dengan ascospora. Asco itu artinya kantong. Jadi pada kelas ascospora ini jamur ini sporanya berada dalam kantong-kantong di dalam tubuhnya. Hipanya sudah bersekat. Kemudian contohnya, nah cukup banyak ya contoh-contoh jamur pada kelas Ascomycota ini.
ada Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae ini adalah jamur untuk ragi, roti, atau tape. Terus ada Penicillium notatum. Itulah jamur untuk membuat antibiotik penisilin. Ada Aspergillus wenti, jamur untuk membuat kecap. Sudah, kita lanjutkan ke kelas yang ketiga, Basidiomycota. Nah, kalau Ascomycota dan Zygomycota ini, bentuk jamurnya hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Berbeda dengan Basidiomycota. Basidio itu artinya tubuh buah. Jadi, jamur-jamur ini memiliki tubuh buah yang besar yang bisa kita lihat dengan mata kita langsung. Nah, jamur-jamur inilah yang banyak dijual di pasaran untuk kita makan. Tapi kalian harus ingat ya, semakin cerah warna jamur Basidiomycota, biasanya dia akan mengandung racun makin banyak. Jadi biasanya jamur-jamur yang bisa kita makan itu warnanya yang putih, pucat, bahkan sampai yang gelap. Justru yang cerah menyala, merah, kuning, biru, ungu. Nah, itu yang indikasinya ada racun di dalamnya. Pada Basidiomycota memiliki spora seksual yang disebut dengan basidiokarp. Hipanya juga sudah bersekat. Contohnya ada banyak. Yang paling umum ada Polpariella polpaceae, ini jamur kuping. Jamur merang. Terus ada Auricularia polytricha, itu jamur kuping, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Nah, yang keempat adalah kelas Deuteromycota. Jamur Deuteromycota ini merupakan kelompok jamur yang belum terdefinisikan cara atau spora seksualnya. Belum diketahui cara atau spora seksual dari jamur yang ada di sini. Nah, karena belum diketahui, maka tidak bisa ditentukan jenis spora seksual yang digunakan. Tapi nanti kalau misalnya dalam sebuah penelitian, kelompok jamur Deuteromycota sudah diketahui jenis spora seksualnya, maka dia akan dipindah ke dalam kelompok Ascomycota, Zygomycota, atau Basidiomycota. Nah, itu dia ya, 4 kelas yang ada pada kingdom jamur. Nah, Mister perkenalkan sekarang contoh-contoh jamurnya. Ini adalah jamur Rhizopus oryzae yang digunakan untuk membuat tempe. Jadi kalau jamur pada tempe yang warna putih-putih itu kalian ambil, terus kalian teliti di bawah mikroskop, nah akan bentuknya seperti ini. Kalau jamur tempe ini semakin busuk tempenya, artinya tempenya itu semakin membusuk warna kuning sampai hitam, itu artinya jamurnya itu sudah siap untuk kembali menyebarkan sporanya lagi. Kalau masih putih itu jamurnya masih muda, masih baru tumbuh. Nah, yang ini adalah Aspergillus wenti, jamur untuk membuat kecap. Jadi kecap itu difermentasi dengan jamur ya anak-anak dari kedelai hitam. Berikutnya adalah Penicillium notatum. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan antibiotik yang disebut dengan penisilin. Sedangkan ini jamur yang uniseluler ya, bersel satu. Nah, jamur ini adalah Saccharomyces cerevisiae yang merupakan jamur yang ada di dalam ragi untuk membuat roti, tape, bahkan minuman beralkohol. Nah, yang ini Polpariella polpaceae atau jamur merang. Dan yang ini Auricularia polytricha, jamur kuping. Sering kita pakai untuk bagian dari membuat capcay biasanya ya. Nah, itu dia anak-anak jamur yang ada dalam kingdom fungi. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh jamur dalam kehidupan sehari-hari ya, bahkan jamur panu yang nempel di kulit itu jamur kan. Banyak, kalian bisa cari sendiri nanti di internet bagaimana bentuk-bentuk jamur atau gambar-gambar jamur yang ada di kehidupan sehari-hari.
Kita lanjutkan sekarang. Kita masuk ke kerajaan tumbuhan. Wah, kalau kita bicara tentang kerajaan tumbuhan, ini sangat banyak ya anggotanya. Ada banyak tumbuhan yang sudah kita ketahui namanya, tapi banyak juga tumbuhan yang kita tidak tahu itu apa namanya ya. Nah, untuk mempermudahnya, kita harus mempelajari klasifikasi. Kalau tidak tahu nama tumbuhannya, minimal kita tahu nama kelasnya mungkin, atau nama divisionya, atau mungkin ordonya yang bisa kita ketahui. Tumbuhan memiliki ciri-ciri. Pertama, pada dinding selnya disusun oleh zat selulosa yang mengakibatkan sel tumbuhan menjadi bersifat keras dan kaku. Yang kedua, mempunyai klorofil sehingga tumbuhan mampu berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri, disebut dengan autotrop. Autotrop. Yang keempat, selnya sudah eukariotik dan sel tumbuhan termasuk kelompok tumbuhan yang multiseluler atau tersusun atas banyak sel. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ini dia pembagian klasifikasi pada Kingdom Plantae. Kingdom Plantae terdiri atas 3 divisio. Ada divisio Bryophyta atau lumut. Ada divisio Pteridophyta atau paku-pakuan. Dan ada divisio Spermatophyta atau tumbuhan biji. Divisio tumbuhan lumut terbagi dalam 3 kelompok atau 3 kelas. Ada lumut hati atau hepatise, lumut daun atau muski, dan lumut tanduk atau anthoceros. Pteridophyta atau paku-pakuan terdiri atas beberapa kelas. Ada kelas Silophytinae atau paku purba. Ada kelas Lycopodinae atau paku kawat. Ada kelas Equisitinae atau paku ekor kuda. Dan ada kelas Felicinae atau paku sejati. Sedangkan pada divisio Spermatophyta atau tumbuhan biji tersusun atas 2 subdivisi, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, dari 3 divisi, yaitu lumut, paku, dan tumbuhan berbiji, kita kelompokkan 2 ya. Ada yang tergolong tumbuhan Talophyta, ada yang Chromophyta. Untuk lumut atau Bryophyta dikelompokkan dalam Talophyta. Talophyta ini artinya adalah tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan Talophyta artinya tumbuhan yang tidak punya pembuluh, belum punya xilem dan phloem. Jadi zat makanan diedarkan dari satu sel ke sel lain. Sedangkan paku dan tumbuhan berbiji sudah termasuk Chromophyta, artinya tumbuhan yang sudah punya akar, batang, daun yang sempurna dan sejati, serta sudah memiliki xilem dan phloem untuk mengantarkan zat makanan dan hasil fotosintesis di dalam tubuhnya. Nah, ini tadi contoh-contoh lumut ya. Ini lumut hati atau hepatise, biar kalian tahu ya bentuknya. Lembaran kalau di atas permukaan tanah atau batu, dan bentuknya seperti hati ya. Sedangkan ini adalah lumut daun. Nah, lumut daun ini lumut yang paling sering kalian lihat ya, yang menutupi tembok atau bebatuan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, yang ini lumut tanduk atau seros. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang contoh paku-pakuan. Nah, ini namanya paku purba ya. Terus ini
paku kawat. Biasa paku kawat ini banyak dipakai sebagai tanaman hias ya di rumah-rumah. Ini paku ekor kuda. Nah, ini paku sejati, hanya paku yang pada umumnya kita lihat ya dengan adanya daun, batang, dan akar. Bahkan ini juga contoh paku ya anak-anak yang sering kalian gunakan sebagai tanaman hias. Ada paku tanduk rusa, ini juga paku-pakuan. Ada suplir, ini juga paku-pakuan. Ini Marselia crenata atau semanggi, ini juga kelompok paku yang sering kita pakai sayur. Jadi paku-pakuan ini, divisi paku ini bisa sebagai tanaman hias, bisa sebagai makanan, ada juga bisa sebagai obat. Nah, kita lihat ke divisi spermatopita. Seperti yang saya bilang tadi, divisi spermatopita terdiri atas 2 subdivisi, yaitu tumbuhan berbiji terbuka angiospermae dan gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Apa sih artinya biji terbuka dan tertutup? Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae artinya biji tumbuhan tersebut tidak dilindungi oleh bakal buah atau ovarium sehingga bijinya terekspos dari luar. Tidak dilindungi oleh bakal buahnya. Sedangkan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, bijinya terlindung oleh bakal buah sehingga tertutup dan tidak terlihat dari luar. Pada kingdom gimnospermae terdiri atas beberapa kelas. Yang contohnya ada Gnetum gnemon atau tumbuhan melinjo. Ada Cycas rumpii atau pakis haji. Ada Pinus, kemudian ada Ginkgo biloba, ada Damar agathis alba. Sedangkan subdivisi angiospermae berbiji tertutup dibagi dalam 2 kelas, yaitu kelompok kelas monocotyledon atau tanaman berkeping 1 dan dicotyledon tanaman berkeping 2. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan gimnospermae ya. Ada pakis haji. Ini pakis haji ya. Mungkin kalian sering melihat sebagai tanaman hias. Terus ini ada Pinus, Ginkgo biloba, melinjo, dan juga Damar. Nah, coba dilihat. Inilah tanaman-tanaman berbiji terbuka atau gimnospermae. Nah, berikutnya untuk monokotil dan dikotil ini perbedaannya. Monokotil adalah tanaman yang bijinya berkeping 1, jadi tidak terbelah. Monokotil, 1 kotiledon. Kemudian tulang daunnya sejajar, seperti tulang daun pada daun kelapa, daun jagung, daun dari padi. Nah, sejajar hanya 1 garis. Kemudian berkas pengangkutnya tersusun acak. Sehingga tidak bisa dicangkok. Silem dan floemnya acak. Kemudian ke mahkota bunga. Mahkota bunganya tersusun atas 3 mahkota atau kelipatannya. Dan akarnya serabut. Serta dia tidak memiliki tidak memiliki kambium maksudnya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, bijinya berkeping 2. Tulang daunnya ada yang menjari, ada yang menyirip. Nah, ini berkas pengangkutnya tersusun teratur ya. Antara silem dan floem posisinya jelas dan ada kambiumnya. Untuk mahkota bunga pada dikotil kelipatan 2, 4, 5. Dan akar dikotil adalah akar tunggang seperti gambar ini. Nah, ini dia jenis-jenis tumbuhan atau contoh-contoh tumbuhan yang termasuk dalam kelas monokotil. Ada anggrek, ada lidah buaya, kelapa, ada jagung, ada
jahe, kunyit, terus ada padi, di sini rumput. Nah, banyak contohnya ya. Ini yang termasuk ke dikotil. Ada mangga, durian, ada sukun, nangka, terong, terong-terongan. Ini termasuk dalam dikotil ya. Kacang-kacangan juga termasuk dalam dikotil. Kacang tanah, kacang panjang, apel, alpukat. Bahkan singkong juga termasuk ke dalam tanaman dikotil ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Mister tentang kingdom atau kerajaan dari jamur atau fungi dan kerajaan plantae atau tumbuhan. Nah, sekian dulu penjelasan Mister untuk kedua kingdom kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa.